Hai rekan-rekan, dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Kita akan sering menjumpai venturimeter di dunia industri. Pada seri ini, kita akan belajar untuk menghitung kecepatan fluida yang mengalir melalui pipa menggunakan venturimeter. Jika kamu belum tahu apa itu venturimeter, venturimeter merupakan sambungan dari 3 pipa dengan diameter berbeda. Pipa bagian ujung memiliki diameter yang sama, dan pipa tengah merupakan pipa kecil. Pada pipa tersebut terdapat 2 pipa vertikal yang terbuka ke udara luar. Tanpa adanya merkuri, ini merupakan venturimeter tanpa manometer. Ketika fluida mengalir melalui venturimeter, fluida yang naik ke atas pipa vertikal akan memiliki beda ketinggian. Bagaimana kita menghitung kecepatan aliran fluida melalui alat ini? Kita tahu bahwa fluida itu tidak terakumulasi di dalam pipa. Jika demikian tentu pipa akan menggelembung kemudian pecah. Artinya debit fluida adalah tetap. Anggap saja pipa kecil sebagai pipa 1, dan pipa besar sebagai pipa 2. Maka, A1V1 sama dengan A2V2. Persamaan ini memuat 2 besaran yang belum diketahui nilainya, V1 dan V2. Kita butuh 1 persamaan lagi. Karena fluida di dalam venturimeter mengalir dari kiri ke kanan, kita akan menerapkan konsep fluida dinamis. Kita mengenal persamaan Bernoulli. Kebetulan angka 1 dan 2 telah berada di sumbu pipa dan tepat berada di bawah pipa vertikal. Kita akan menguji hukum Bernoulli di kedua titik ini. Karena titik 1 dan titik 2 berada pada sumbu pipa, kedua titik itu akan memiliki ketinggian yang sama. H1 sama dengan H2. Kita bisa mencoret nilai itu. Kita dapat mengumpulkan tekanan statik di sisi yang sama. P2 minus P1 sama dengan setengah rho dikali dengan V1 kuadrat minus V2 kuadrat. Ternyata kita menemukan 2 besaran lagi yang nilainya belum diketahui, P1 dan P2. Kita harus mencari nilai tekanan ini. Oh ya, pada venturimeter ini fluida itu mengalir. Fluida mengalir itu karena adanya beda tekanan. Jadi kita tidak bisa menerapkan hukum pokok hidrostatika di kedua titik ini, meskipun fluidanya sama dan berada pada ketinggian yang sama. Untungnya fluida ini mengalir secara tunak. Artinya, sepanjang waktu ketinggian air pada pipa vertikal adalah sama. Tekanan mutlak di titik 1 adalah P0 plus rho GL1. Tekanan mutlak di titik 2 adalah P plus rho GL2. Selisih kedua tekanan ini adalah rho GL2 minus L1. Bukankah L2 minus L1 adalah H? P2 minus P1 sama dengan rho GH. Rupanya kita memiliki 2 persamaan yang memuat faktor P2 minus P1. Sandingkan saja kedua persamaan itu. Sekarang 2 persamaan ini hanya memuat 2 besaran yang belum diketahui. Sampai tahap ini kita hanya membutuhkan pengalaman matematika. Tulis persamaan 1 sebagai V2 sama dengan. Selanjutnya, substitusikan V2 ke dalam persamaan kedua. Dari sini kita mendapatkan nilai V1. Semua nilai di sisi kanan dapat dilihat di lembar soal. Nilai di dalam akar adalah 1,8. Ini butuh sedikit trik matematika, V1 sekitar 3/5 akar 5 meter per sekon. Untuk mendapatkan V2 kita bisa melalui persamaan debit. Semua nilai di sisi kanan juga telah diketahui. V2 adalah 2/5 akar 5 meter per sekon. Ternyata kecepatan fluida melalui pipa lebih besar adalah lebih kecil. Ini cukup masuk akal.
Selamat belajar semuanya.